Halo saudara-saudara GKI Klasis Solo, semoga saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Saat ini kita berjumpa kembali dalam acara Bina Iman. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Esra 9 ayat 4 sampai yang ke-9. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku dan kataku, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem." Saudara, pandemi yang kita alami begitu berdampak bagi seluruh masyarakat. Tidak hanya dalam hal kesehatan, namun juga ada hal yang lain seperti ekonomi, pendidikan, sektor wisata, dan tentu peribadatan kita. Ada banyak masalah yang timbul dan tidak semua orang dapat menghadapi masalah tersebut. Dari orang dewasa hingga anak-anak mengalami masalah dan pergumulan. Dampak dan masalah yang timbul mau tidak mau datang menghampiri. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi dan mengelola masalah yang menghampiri kita? Dalam hal ini dibutuhkan kedewasaan untuk berpikir dan bertindak. Saudara, tak seorang pun secara instan menjadi manusia dewasa. Kedewasaan itu juga berkaitan dengan iman. Jika kedewasaan fisik saja membutuhkan proses dan waktu, demikian juga dalam kedewasaan iman seseorang. Bukan berarti setiap orang harus menunggu tua usianya terlebih dahulu baru imannya menjadi dewasa. Tentu saja tidak. Ibarat pepatah mengatakan, tua pasti, dewasa itu pilihan. Makanya kedewasaan iman dan kedekatan kepada Tuhan tidak bergantung pada usia seseorang. Dua orang yang berbeda di saat bersamaan dengan masalah yang sama bisa memiliki akhir cerita yang berbeda. Kita belajar dari Esra dan kaumnya yang pada saat itu mengalami situasi sulit. Pada waktu itu mereka hidup dalam perbudakan. Namun mereka tetap yakin bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Keyakinan mereka muncul oleh karena proses. Sebab biasanya saat seseorang mengalami masalah justru lebih sering bertanya, "Di mana Tuhan?" atau "Mengapa Tuhan diam saja?" Saudara, Tuhan tidak pernah diam. Dia selalu ada di antara kita dan terus berkarya. Jadi jangan merasa sendirian. Jika saudara merasa tertekan dengan berbagai masalah, percayalah Tuhan menghampiri saudara. Jadikan setiap masalah sebagai pembelajaran bagi kedewasaan kita. Sebagai latihan untuk
bersabar, latihan untuk tenang dan tidak terburu-buru, latihan untuk merasa cukup dan bersyukur, latihan untuk kita semakin berserah kepada Tuhan. Dengan latihan ini kita akan semakin dewasa menghadapi berbagai pergumulan hidup. Selamat berlatih dan Tuhan Yesus menyertai. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami tahu di hadapan kami ada berbagai pergumulan, tantangan dan masalah. Tetapi kami belajar apapun yang diperhadapkan bagi kami menjadi sebuah latihan kami untuk semakin dewasa. Dan kami akan terus berserah hanya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan, Tuhan yang menguatkan dan memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.